Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman semua, pekan lalu kita masih membahas terkait masalah aspek perpajakan atas perbankan. Ya, jadi di minggu lalu kita membahas perbankan konvensional dan untuk pada kesempatan hari ini kita akan membahas perbankan syariah. Gitu ya. Nah, saya hanya melihat dari sisi syariahnya saja, tetapi tidak melihat dari sisi fikih atau muamalah lainnya. Gitu, tapi hanya melihat dari sisi perpajakannya saja. Gitu. Nah, kompetensi dasarnya, ya sebentar, saya screenshot dulu untuk judul ini sebagai bahan laporan. Oke ya, jadi di minggu lalu ini kita sudah membahas perbankan konvensional dan minggu ini kita membahas perbankan syariah. Secara prinsip itu kita tidak sedikit banget perbedaan ya antara konvensional sama syariah. Itu kurang lebih sama. Itu kurang lebih. Hanya saja yang membedakan adalah hanya pembedaan pembahasan saja. Kalau di perbankan syariah memang lebih mengedepankan bahasa-bahasa yang memang ditolerir seperti bahasa Arab gitu ya. Oke, nanti kedepannya ada beberapa bahasan terkait kaidah-kaidah kesyariahan. Oke, oke. Itu aspek perpajakan perbankan syariah untuk kompetensi dasarnya. Jadi yang pertama kita mengetahui definisi dan ruang lingkup transaksi perbankan syariah. Yang kedua, ketentuan perpajakan untuk transaksi perbankan syariah. Ketiga, pajak penghasilan atas transaksi perbankan syariah. Dan yang keempat itu adalah PPN atas transaksi perbankan syariah. Nah, itu adalah kompetensi atas mata ajar pada materi hari ini. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan perbankan syariah? Ya, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, ya, memang perbankan syariah itu baru ada di tahun 2008. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha, ya, secara prinsip syariah atau prinsip hukum Islam, ya, prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, ya, prinsip kemaslahatan, prinsip universalisme, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Nah, di sini prinsip hukum Islam ini diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia, yang di dalamnya kita mengenal komponen di dalam perbankan syariah itu ada yang namanya DSN, Dewan Pengawas Syariah. Tujuannya apa? DSN ini tujuannya adalah untuk mengawasi atas operasional syariah yang dilakukan oleh perbankan yang berprinsipkan syariah. Jadi agar tidak keluar dari konteks syariah yang diperbolehkan. Gitu. Oke. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara perbankan konvensional dan syariah dari sisi laporan keuangan? Kalau kita melihat ya sisi konvensional di dalam PSAK 1, ada yang ingat PSAK itu kepanjangannya apa? PSAK itu adalah standar akuntansi keuangan, ya. Nah, P-nya itu apa? Ada yang tahu? Oke. P-nya adalah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1. Ya, jadi di dalam konvensional ya, itu ada 5 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan ekuitas, perubahan ekuitas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, itu adalah konvensional. Sedangkan untuk perbankan syariah, itu ada di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101, dan ini pun baru. PSAK 101 itu baru banget. Gitu. Jadi ada 9 laporan. Ya, 9 laporan. Kalau konvensional itu ada 5 laporan, kalau syariah itu ada 9.
Yang pertama ada neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, sama dengan konvensional. Nah, 6, 7, 8, 9 ini yang membedakan. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Biasanya kalau teman-teman punya perbankan bank syariah, itu biasanya ada aplikasi di dalamnya itu yang mengarahkan untuk berzakat. Yang kedua, penggunaan dana kebajikan. Nah, dana kebajikan ini adalah dana yang non halal, ya, non halal, ya misal seperti denda dan lain sebagainya, yang dikumpulkan menjadi satu dan dilaporkan sebagai bentuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Poin 8, laporan perubahan dana investasi terikat. Ini yang ada investasi terikatnya. Yang kedua, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Poin 8.9, ya kalau bahasanya boleh ada, boleh tidak, sunnah saja. Gitu ya. Tapi yang wajib di dalam PSAK 101 itu poin 1 sampai poin 7. Nah, ini yang membedakan laporan keuangan konvensional sama laporan keuangan syariah. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Oke, itu oke, selanjutnya ya. Apa sih konsep dan sistem perbankan? Jadi sama-sama kita ketahui bahwa bank itu ya ada dua proses. Yang pertama adalah proses menghimpun dana, dan setelah dihimpun dananya dari masyarakat ke bank, nanti dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat. Ya, dari masyarakat pemilik dana dititipkan ke bank, bank selanjutnya disalurkan kembali ke masyarakat pengguna dana. Jadi ada dua proses konsep dan sistem bank. Yang pertama adalah proses penghimpunan dana, yang kedua adalah proses penyaluran dana. Nah, di syariah itu sendiri, ya proses penghimpunan dana, ya itu ada dua. Ada akad al-wadi'ah, yang kedua itu mudharabah. Kalau al-wadi'ah itu hanya dana titipan, ya dana titipan saja. Biasanya kalau kita menggunakan tabungan wadiah itu nggak ada beban administrasinya dan tidak ada bagi hasilnya. Itu kalau menggunakan akad al-wadiah. Yang kedua kalau menggunakan akad mudharabah, ya ini menggunakan sistem bagi hasil. Kalau konsep al-wadiah itu titipan saja. Si nasabah naruh uang di bank, maka sama pihak bank itu tidak dikembangkan, tidak diputar, dan tidak disalurkan ke masyarakat kembali. Gitu. Tapi kalau mudharabah itu biasanya dana dari nasabah itu dikumpulkan di bank, nanti dia akan disalurkan kembali. Ketika disalurkan mendapatkan bagi hasil, maka bagi hasil itu pun dibagi nisbahnya antara si bank dengan si nasabah yang memiliki dana. Dan pembagian nisbah itu yang diberikan kepada si pemilik dana itu disebut sebagai mudharabah. Gitu. Jadi ada wadiah, titipan atau mudharabah. Mudharabah itu yang terkait bagi hasil. Itu dalam proses penghimpunan dana. Nah, setelah bank terkumpul, maka disalurkan. Disalurkan kemana? Ke masyarakat lagi. Nah, ketika menyalurkan ke masyarakat, ada 3 konsep penyaluran dana. Yang pertama adalah konsep bagi hasil. Ya, bagi hasil itu menggunakan 2 akad. Yang pertama akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, mudharabah dan musyarakah ini, ya, mudharabah dan musyarakah ini merupakan penyaluran untuk kepentingan investasi biasanya. Yang kedua itu akad jual beli, baik itu murabahah, istisna dan salam. Istisna dan salam itu biasanya untuk barang-barang inden. Gitu misalnya seperti perumahan yang kita beli terlebih dahulu bentuknya seperti apa, ukurannya, produknya, pondasinya, baru setelah ada akad baru dilakukan didirikan produknya. Nah, itu disebut sebagai istisna dan salam. Yang ketiga itu ujroh. Ujroh itu atas transaksi ijarah dan ijarah mumtahiyah bitamlik. Ini maksudnya biasanya atas leasing. Ya, jadi ijarah mumtahiyah bitamlik itu leasing. Jadi pertama akadnya adalah sewa. Ya, ketika sewa nanti diakhiri mumtahiyah bitamlik diakhiri dengan kepemilikan.
gitu. Nah, ini adalah akad-akad di dalam proses penyaluran dana. Oke, kalau ada yang bingung, silahkan boleh ditanyakan ya. Oke, selanjutnya ini di dalam konsep dan sistem perbankan. Nah, aspek perpajakan atas perbankan syariah ya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama di dalam perbankan konvensional. Tetapi ada yang mengatur kembali gitu. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 36 tentang pengenaan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 137 tentang pengenaan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha perbankan syariah. Prinsipnya kalau teman-teman baca dua aturan ini sebenarnya mengacu seperti aturan yang sebelumnya yang konvensional. Itu prinsipnya sama. Hanya saja yang membedakan di dalam peraturan ini menyamakan persepsi pendapatan di konvensional seperti apa dan pendapatan di syariah itu seperti apa. Oke, kita kupas satu persatu. Oke. Oke. Di dalam PMK nomor 36 ya, ini saya garis besarnya saja ya, terkait garis besarnya saja, bahwa yang pertama perlakuan pajak atas kegiatan sewa guna usaha ya. Sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan ijarah diberlakukan sama dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Maksudnya apa? Nah, sewa hak guna usaha itu adalah untuk yang sifatnya sewa seperti pendapatan yang didapat dari leasing itu tadi. Atau misalnya ruko itu pun menggunakan akad sewa guna usaha. Gitu. Nah, kegiatan sewa guna usaha itu ya, kalau di syariah itu kan ijarah juga. Dan kalau di konvensional nyebutnya adalah hak sewa guna usaha. Itu tanpa hak opsi itu prinsipnya itu sama. Gitu. Yang kedua, ya, di dalam sewa guna usaha ijarah mumtahiyah bitamlik yang diakhiri dengan kepemilikan, ya diakhiri dengan kepemilikan diperlakukan sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Sekali lagi di dalam PMK nomor 136 dan 137 itu hanya mensamakan persepsi konvensional sama syariah. Ya, saya nggak ngelihat nggak ngelihat akad-akad di dalamnya, tetapi yang mengedepankan adalah mensama persepsikan. Ini konvensional bahasanya seperti ini, syariah itu bahasanya seperti ini. Konteks perpajakannya pun sama. Gitu. Nah, yang kedua sewa guna usaha ijarah mumtahiyah bitamlik yang diakhiri dengan kepemilikan seperti leasing itu tadi diperlakukan sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Gitu. Kalau ada yang bingung tanya ya. Oke. Terus selanjutnya kegiatan usaha anjak piutang. Jadi di syariah itu ada istilah anjak piutang, wakalah bil ujroh, perwakilan dengan menggunakan ujroh itu semacam fee ya, dan pembiayaan konsumen berdasarkan akad murabahah, salam dan istisna. Ini hanya bahasa Arab saja ya. Jadi kalau di Indonesia kan prinsipnya sama. Itu keuntungannya dikenai dengan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan atas bunga. Di konvensional ya, baik itu yang sifatnya yang sifatnya transaksi, baik itu transaksi jual beli, baik itu transaksi salam. Jadi murabahah itu jual beli, salam dan istisna itu adalah jual beli juga, tetapi dengan inden. Nah, kalau di konvensional itu kan sama, seperti KPR gitu, itu yang seperti mafhum di kepala kita, di mindset kita, maka ketentuannya itu sama seperti pajak penghasilan atas bunga gitu. Yang keempat, yang terakhir di PMK nomor 136 itu atas penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha kartu kredit ya, dan di pembiayaan berdasarkan prinsip syariah lainnya dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini sama. Di kartu kredit, di konvensional sama syariah itu sama. Yang membedakan apa? Akadnya itu, perjanjiannya itu. Gitu. Nah, bagi hasil atas kartu kredit baik konven maupun syariah itu sama, atas bunga juga. Gitu. Ya, ini PMK nomor 36 atas usahanya. Ingat, atas kegiatan usahanya.
Sekarang PMK nomor 137 atas kegiatan usaha perbankan syariah. Kalau sebelumnya pembiayaan syariah, yang ini adalah perbankan syariah. Jangan terkecoh sama bahasa-bahasa yang yang bahasa Arab ini. Itu tapi prinsipnya antara konvensional sama syariah itu sama. Yang membedakan adalah akadnya saja. Oke, yang pertama adalah penghasilan atas bonus. Nah, kalau yang wadiah tadi yang pengumpulan dana kan ada dua tuh tadi, wadiah sama mudharabah. Nah, kalau yang namanya mudharabah itu dapatnya bagi hasil atau dapatnya bunga. Itu uangnya dikelola, ketika dikelola ke masyarakat, balik lagi dapat bunga atau bagi hasil, maka kembali lagi ke si nasabah tersebut. Itu dapatnya pun bagi hasil atau bunga. Nah, kalau yang wadiah dana titipan itu tidak diapa-apain. Gitu. Tetapi atas uang yang tidak diapa-apakan oleh si perbankan syariah itu bisa mendapatkan bonus. Gitu ya, dapatnya bonus. Berapa bonusnya? Ya tergantung per banknya mau ngasih berapa. Nah, sehingga atas penghasilan berupa bonus, bagi hasil, margin, keuntungan dalam usaha perbankan syariah dikenai PPh sesuai dengan ketentuan pengenaan pajak penghasilan atas bunga. Sama saja gitu. Nah, sekali lagi 137 dan 136 ini adalah untuk sama persepsikan bahasa saja. Ya, secara prinsip aturannya sama. Selanjutnya, penghasilan lain dikenai PPh sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai transaksi atas perbankan syariah dan nasabah penerima fasilitas. Itu prinsip dasarnya sama. Oke. Selanjutnya, apabila terdapat pengalihan harta atau sewa harta yang dilakukan untuk memenuhi prinsip syariah, maka tidak termasuk dalam pengalihan harta sebagaimana dalam Undang-Undang PPh. Maksudnya pengalihan harta itu apa? Gini. Oleh karena itu, pengalihan tersebut dianggap sebagai pengalihan langsung dari pihak ketiga kepada nasabah yang dikenai PPh dengan ketentuan pajakan yang berlaku. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Contoh ya, ketika saya menjual kepada misalnya Mbak Siva misalnya, saya menjual rumah ke Mbak Siva. Ya, tidak ada bank, tidak ada pihak ketiga, hanya pihak berdua saja. Ketika saya menyerahkan, menjual rumah ke Mbak Siva, maka di situ ada istilah pengalihan. Pengalihan itu terjadi, ya ingat pengalihan itu terjadi karena adanya jual beli. Ada pengalihan karena hibah, ada pengalihan karena jual beli. Nah, ketika saya mengalihkan menjual rumah saya ke Mbak Siva, maka itu atas pengalihan itu terkena salah satunya adalah BPHTB. Baik itu ya yang menjual PPh pasal 21 final dan yang membeli itu BPHTB ya, yang membeli itu BPHTB ya. Gitu. Nah, tetapi ya di dalam konteks pengalihan harta, ketika misalnya kita KPR ya ketika kita KPR, maka ketika KPR kan kita transaksinya ke developer gitu. Si pihak bank itu hanya pembiayaan saja. Maka sebenarnya pengalihan itu bukan antara si nasabah dengan si bank, tetapi pengalihan itu adalah antara si nasabah dan si developer. Itu sehingga atas pengalihan ke nasabah itu ya ke bank itu tidak dikenakan pajak. Gitu. Nah, lain cerita ketika ada pengalihan langsung ya, ada pengalihan langsung dari si nasabah ke developer. Bisa dipahami ya arah dan maksud tujuannya gitu. Jadi si bank itu hanya Pengalihan langsung kayak gimana Pak? Contoh. Pengalihan langsung tuh gini. Itu yang tadi saya sebutkan. Misalnya saya menjual rumah nih. Ya, saya menjual rumah ke Mbak Farida. Cash. Mbak, saya jual 1 miliar. Oke. Saya jual 1 miliar. Buat belanja sama makan doang. Terus mau bagaimana? Mau pulang aja. Ih, anak muda begitu. Saya mau dulu. Bentar ya. Oke, sorry Mbak Safira. Pengalihan langsung itu gini, misalnya saya jual rumah ke Mbak Farida. Oke.
Saya jual rumah ke Mbak Farida cash. Oke. Pertanyaannya adalah yang dapat penghasilan siapa? Si penjual. Yes, si penjual ya. Oke. Saya menjual rumah ke Mbak Farida, maka si penjual itu dapat penghasilan. Nah, ketika tidak ada pihak ketiga, maka saya hanya pengalihan langsung. Saya ke si pembeli, penjual langsung ke pembeli. Clear ya? Maka ketika pengalihan seperti itu, ya, ketika pengalihan seperti itu, prinsipnya sama, gitu. Adanya perpajakan, pengalihan yang terjadi akibat penjualan. Oke, itu namanya langsung. Yang tidak langsung seperti apa? Ketika tidak langsung, Mbak Farida membeli rumah ke saya, tapi secara KPR, secara kredit, gitu. Secara kredit. Nah, ketika secara kredit, lewatnya itu nggak langsung saya, tapi lewat ke bank dulu, lewat pihak ketiga dulu, gitu. Ya, lewat ke pihak ketiga dulu. Dari developer, dari Rianto ke bank baru ke Mbak Farida. Itu ada 3 pihak. Tetapi atas perlakuan perpajakannya itu bukannya antara Rian ke bank terus bank ke Farida, bukan. Tetap secara aturan perpajakannya jual belinya ya baik itu pajak penjual maupun pajak pembeli itu antara pihak penjual sama pembeli. Pihak ketiga si bank itu tidak, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi si bank itu datang ya bukan ujuk-ujuk. Si bank itu datang untuk menengahi untuk apa? Untuk KPR itu tadi. Gitu. Tetapi bukan berarti saya jual belinya sama bank, tapi tetap jual belinya adalah antara penjual sama pembeli. Atau misalnya berupa KPR antara si pembeli kepada si developer gitu. Adalah bank nih pihak ketiga. Tetap walaupun ada pihak ketiga, perlakuan perpajakannya langsung antara si pembeli rumah dengan developer, antara Rian ke Mbak Farida. Gitu. Bisa dipahami teman-teman semua? Kalau bingung tanya ya. Dan ini sebenarnya prinsipnya sama antara konvensional sama syariah. Gitu. Cuman banyak yang menganggap bahwa syariah itu lebih rumit. Tidak. Sama saja. Bagi hasil, bunga itu sama aja. Yang membedakan adalah akadnya saja. Akad. Secara perbankan, secara perpajakan sama. Oke. Jadi Pak, bank itu nggak dipajakin, tapi yang dipajakinnya cuman penjual sama pembeli doang. Yes. Kayak gitu maksud yang tadi itu materinya, Pak. Betul. Maksudnya itu yang tadi. Tetapi tetapi si bank itu kan sebenarnya minjemin duit ke si orangnya kan. Ya kan? Nah, ketika minjemin duit ada bunga, ada bagi hasil. Nah, bagi hasil itu yang dikenakan pajaknya oleh si bank antara bank dengan nasabah. Nah, yang bicara tadi itu bicara pengalihan, gitu. Bicara pengalihan, bukan bicara ini kan gini. Apabila terdapat pengalihan harta atau sewa harta yang diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah, maka tidak termasuk dalam pengalihan harta sebagaimana Undang-Undang PPH. Oleh karena itu, pengalihan tersebut dianggap sebagai pengalihan langsung dari pihak ketiga kepada nasabah yang dikenai PPH sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini adalah bahasa di dalam PMK-nya. Tapi kalau dideskripsikan itu yang tadi saya ceritakan tadi. Gitu. Ini kasusnya pengalihan ya. Gitu. Tetapi ketika si pengalihan itu kan berarti kan sama saja minjemin ke orangnya kan. Nih duit, tolong bayarin ke developer. Nah, atas pinjaman itu dapat bunga atau bagi hasil, nah itu pajaknya pun sama-sama kena. Baik ke pihak banknya maupun si nasabahnya. Tapi konteks yang di layar ini adalah konteksnya itu pengalihan. Gitu loh. Bisa dipahami? Bingung? Kalau pakai calo gimana, Pak? Gimana, Mbak? Kalau pakai calo atau maklar gitu? Nah, ini contoh. Ini banyak di lapangan ya. Misalnya saya beli ke Mbak Sri Hartiningsih. Saya beli, saya ngasih ke calonya, Mbak Srinya juga ngasih ke calo kan. Itu konteksnya di sini bukan konteks peralihannya ya. Tetapi sebenarnya
si calo itu dapatnya ya kalau dipotong kan nggak mungkin kan. Kalau saya potong kamu ya gitu apa namanya uang maklarnya itu kan nggak mungkin. Tapi sih kalau bicara normatif nih, si makelar itu dapat honor, dapat fee, maka dia wajib melaporkan tahunannya. Oke, tahunannya dia laporkan. Nah, pertanyaannya ketika kita menyerahkan, ya ketika kita menyerahkan nih penghasilan ke calon makelar tadi, pertanyaannya dipotong pajak nggak? Ya kalau bisa enggak mah enggak usah, Pak. Enggak. Bicara normatifnya dipotong pajak nggak? Dari orang ke orang. Dipotong. Yakin? Enggak. Enggak. Enggak dipotong. Enggak. Lihat di PPh pasal 21. Orang ke orang tuh nggak bisa motong. Kecuali badan. Badan ngasih makelar ke si orang itu baru dipotong. Gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya misalnya tanah di kampung lewat makelar, itu nggak bisa. Gitu loh. Nah, berapa sih biaya peralihannya? Ya kadang kalau bicara normatif itu kan peralihan itu terjadi karena hibah, terjadi karena warisan, terjadi karena jual beli. Nah, berapa nominalnya? Harusnya bicara nominal itu adalah bicara yang saya ngasihnya berapa nih? Saya 100 juta. Ya 100 juta itu yang ada di akte. Gitu. Tapi praktek di lapangannya nggak begitu. Kalau kita jujur berapa jumlah harga peralihannya, ya PPHTB-nya itu gede. Gitu. Makanya biasanya dikecil-kecilin lah. Dan biasanya notaris juga mengetahui hal itu. Ada pertanyaan sampai sini? Gitu kakak. Ya. Nah, ini sama ya dengan yang kemarin terkait pajak penghasilan. Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposit tabungan itu kena PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga. Ini sama. Itu baik konvensional maupun syariah. Yang membedakan adalah nama saja. PPh pasal 21 seperti pemotongan karyawan standar, PPh pasal 23 atas jasa dan bunga dan lain sebagainya. Dan PPN, ya bank itu tidak dikenakan PPN dan tidak mesti dan tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sama. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau di bank syariah kan kata Bapak tadi pengalihan tidak langsungnya dianggap sebagai pengalihan langsung. Tapi kalau di bank biasa itu kayak gimana, Pak? Sama Mbak, sama. Jadi bukan maksudnya dianggap pengalihan langsung itu ketika terjadi KPR, kita anggap sebut KPR lah, baik itu konvensional maupun syariah. Kan antara pembeli, penjual, misalnya pembeli, developer, bank. Ada 3 pihak sebenarnya di situ. Gitu. Kalau bicara alur duit nih, si pembeli minjem duit ke bank beliin rumah dari developer gitu. Beli apa loh, nasabah? Oh, beli rumah. Ya udah nih, beli rumah dari developer ini. Jadi ada 3 pihak tuh gitu. Tetapi di dalam PMK 136 itu menyatakan bahwa ketika ada 3 pihak itu ya peralihan. Nah, peralihan itu yang BPHTB itu tadi, bea perolehan hak atas tanah dan peralihan. Itu langsung dari si pembeli ke penjual, dari si nasabah ke developer, nggak melalui ke si bank. Itu makanya sertifikatnya itu dipegang sama si bank. Ada pertanyaan lagi? Kalau bingung silakan tanya. Ya, silakan. Pak, kalau bank syariah itu emang benar-benar nggak ada bunga gitu ya, Pak? Nggak nerapin ada bunga? Saya jawab nggak ya? Tadi siapa yang nanya? Di sini banyak orang. Susah ya? Oke, gini. Sebentar, saya mikir loh.
Kalau ditanya bank syariah apakah ada bunga atau tidak, jawabannya itu tidak. Bentar, saya sambil absen. Jawabannya itu tidak, Mbak. Tidak ada bunga. Adanya apa? Adanya bagi hasil. Gitu. Apa Pak, ya? Ya, gimana? kan kalau bagi hasil biasanya antara nasabah sama bank syariahnya itu kan gedean bank syariahnya ya Pak, banknya lah gitu. Terus? Nah, itu apa? Halo, dengar. Itu apa? Kemute kayak ini, kemute. Kepencet kali. Halo. Kayak gini. Saya menjawab yang saya ketahui. Oke. Kalau ada yang salah, tolong kasih tahu saya. Dan mohon maaf, ini bukan bersifat rasis. Kita karena kita mahasiswa yang sifatnya universal, ya kita bahas dari sisi umum saja. Gitu. Jadi gini. Ketika kita bicara bank syariah sama bank konvensional, secara prinsip sama. Syariah nyebutnya bunga, syariah nyebutnya bagi hasil, bunga nyebutnya bunga. Apa yang membedakan antara bunga sama bank? Antara bunga sama bagi hasil. Perbedaannya adalah di akadnya. Ya. Bagi Muslim, bagi Islam, akad itu sebuah kata yang memang super power. Gitu. Cuman gara-gara saya terima nikahnya dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan seperangkat alat musolah dibayar tunai. Itu sah. Itu selesai. Gitu loh. Padahal hanya kata-kata saja. Nah, orang yang memahami prinsip syariah, mereka ngambil ngambil syariah. Gitu. Tetapi jangan salah, ketika kita bicara ekonomi coba tahu nggak bank syariah mana yang jualan emas? Ada yang tahu nggak? Bank syariah yang jualan emas? Ada. Bukan jualan emas perhiasan ya, emas lantakan, emas segram 2 gram. Itu bank syariah kali, Pak. Apa? Pegadaian syariah. Bank, Neng. Pegadaian mah lain lagi. Beda ya? Beda tuh, Neng. Ya. Bang Muhammad ya, Pak? Bukan. Bank dulu itu namanya Bank Syariah Mandiri. Sekarang itu namanya Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah BSI. BSI. Dulu namanya BSM, sekarang BSM. Percaya nggak? BSM, Bank Syariah Mandiri, yang akadnya itu jual beli. Pengen tahu nggak? Nasabahnya itu yang jual beli emas itu, pengen tahu nggak siapa? Maaf, bukannya rasis. Rata-rata itu non-Muslim dan Chinese yang melakukan transaksi jual beli emas di Bank Syariah Mandiri. Itu bukan orang Islam. Artinya apa? Artinya bahwa, dan percaya deh, pas di S3 jurusan akuntansi syariah, ya baik itu istilahnya praktisi akuntansi syariah, pengen nggak yang kuliah S3? Itu banyak yang satu non-Muslim dan yang kedua adalah Chinese. Itu rata-rata, bukan rata-rata sih, mereka ada yang mengambil jurusan keuangan syariah. Jadi syariah itu bukan bicara soal agama saja, tapi bicara soal ekonomi, bicara soal politik. Tapi kita nggak ngomongin politik, kita bicara ekonomi saja. Dan saya tahu faktanya gitu. Tahu faktanya ada yang kuliah bahasa sayanya kamu apa gitu. Dia Chinese dan non-Muslim. Gitu. Kenapa hal itu? Kenapa sih kamu kuliah di jurusan itu? Dia bilang apa? Kedepannya ekonomi syariah itu akan berkembang pesat. Gitu. Dan di sini adalah kutip 2 ini adalah peluang buat kita. Kalau yang suka syariah. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tadi yang nanya, bukan katanya kalau kita KPR bank syariah sama KPR konvensional, gedean bank syariah. Benar, gedean syariah. Kalau secara angka itu benar-benar bank syariah gitu. Secara angka loh ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau konvensional itu fluktuatif. Fluktuatif itu apa? Fluktuatif itu bunganya itu kadang naik terus gitu. Gitu. Naik dan kita nggak tahu setelah selesai ini sampai misalnya kita KPR 15 tahun. Kan kalau syariah kita tahu karena kan fix kan ya.
kalau syariah itu. Fix dari tahun pertama sampai tahun ke-15 itu berapa jumlahnya, itu sama. Dan ketika kita memperhitungkan kalau dengan konvensional, ya itu memang seolah-olah itu lebih besar bank syariah. Tapi memang benar hitung-hitungan bank syariah lebih besar hitung-hitungan gitu. Dan untuk yang fluktuatif tadi kita nggak tahu 2-3 tahun ke depan bunganya itu berapa, itu kita nggak tahu. Di tahun 2008 di Amerika itu sendiri kenapa bisa terjadi bisa terjadi krisis, ya salah satunya itu krisis KPR. Bunga naik, si nasabah KPR nggak bisa bayar, maka bank tidak menerima pendapatan. Nah, itu yang menjadi krisis waktu itu. Dan Indonesia, ya kenapa waktu itu Amerika krisis? Ya salah satunya adalah memudahkan orang untuk KPR. DP 0%. Itu kan memudahkan. Ya dari sisi kita sih memang memudahkan gitu. Tetapi efeknya kalau dari menggunakan sistem bunga, kita nggak tahu ke depannya itu bunganya berapa. Gitu. Itu kalau bicara ekonomi. Apalagi hati-hati nih, nanti di bulan November itu kalau nggak salah ada tapering ya. Apa namanya? Tapering ya. Yang suka nonton ekonomi atau suka main saham atau main emas, hold dulu aja. Yang punya uang rupiah, baik itu deposito rupiah atau misalnya punya uang rupiah lah di tabungan, itu usahakan jadikan dolar aja dulu. Atau misalnya jadikan emas. Karena nanti kita nggak tahu di tapering itu apa sih tapering? Tapering itu sebenarnya di Amerika. Itu di Amerika ada semacam kebijakan namanya kebijakan tapering, ya kan? Melonggarkan. Nah, efeknya itu bisa seluruh dunia. Efek terburuknya apa? Efek terburuknya adalah dolar itu naik sedemikian rupa. Dolarnya naik, rupiahnya itu turun. Gitu. Makanya yang punya duit rupiah ya silahkan dalam bentuk emas atau dalam bentuk dolar. Tetapi ini kita nggak tahu ya, kejadian ini kita nggak tahu. Tapi bakal seperti itu gitu. Kalau teman-teman tahu ekonomi seperti itu. Kayak kemarin kalau teman-teman baca berita perusahaan konstruksi di Cina ya, Evergrande kalau nggak salah, punya utang melebihi utang negara lah. Ketika dia nggak mampu bayar, itu dunia itu bergejolak. Gitu. Dunia itu bergejolak. Dan kita di tahun 2008-2009, kenapa sih kita bisa krisis? Karena sebenarnya di Indonesia itu waktu itu krisisnya hanya gara-gara satu orang. Satu orang dia ngambil saham, ya ngambil narik uangnya dari Indonesia, maka Indonesia goncang. Yaitu karena memang ya inflasi, sistem bunga, nggak serta-merta menyalahkan sistem bunga gitu, tapi sistem bunga itu rapuh. Itu ini mah cerita saja gitu. Tapi kita ya baik itu muslim maupun non muslim, kita melihat adalah dari sisi keuntungan kitanya gitu. Biarin mereka gonjang-ganjing, tapi gimana cara mengamankan asetnya? Itu dan tapering di 2000, kalau teman-teman main saham ya beli saham saja silahkan. Gitu. Biasanya nanti di Desember itu ada yang namanya window dressing. Yang namanya perusahaan itu kan nggak mau terlihat jelek, apalagi perusahaannya itu publik gitu loh. Pasti dibagus-bagusin. Gitu. Makanya beli dari sekarang nih, mumpung lagi merah gitu kan. Tapi kalau yang bicara syariah, yang syariah gitu, ketika dari sekarang nanti di bulan Desember itu pasti dinaik-naikin, di-up-upin sama perusahaannya, itu dibagus-bagusin. Tapi hati-hati di November itu tadi, tapering Amerika. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Bebas, boleh nanya apa aja. Pak, Ya. aku mau tanya dong, kalau di syariah itu kan bagi hasil ya itu jatuhnya ikut pembagian hasilnya itu per bulan atau per tahun ya Pak? Kalau di koperasi kan per tahun ya Pak. Kalau di syariah itu sistemnya gimana Pak? Oke, koperasi itu nggak setahun Mbak. Jadi gini, kita ada dua entitas nih. Ketika di bank, ya kita nyimpen duit. Ya kan, ketika nyimpen duitnya dikelola sama bank. Ketika dikelola sama bank, itu akadnya menggunakan akad mudharabah. Tapi saya bukan ustadz loh ya, nggak ngerti gini-ginian gitu. Nah, diputar sama bank, itu akadnya mudharabah. Nah, mudharabah ini bagi si bank itu nanti dibagi hasil. Ya,
namanya nisbah. 70-30 misal. 70 buat bank, kalau dapat untung nisbah bagi hasil. 70 buat bank, 30 buat nasabah. Nah, nasabah ini ya misalnya nih, bank itu dalam bulan Januari misalnya untungnya 1 miliar, misalnya ya. 1 miliar. Nah, 1 miliar terus nisbahnya itu 70-30. 70 ke bank, 30 ke nasabah. Maka dari 1 miliar itu 700 jutanya berarti semua ke bank. Yang 300 juta, ya yang 300 juta itu dibagi ke nasabah. Dari 300 juta itu misalnya nasabahnya ada 1.000, ya udah gitu. Dibagi 1.000. Tetapi dengan prosentase berapa dia nabung. Kan nggak mungkin nabung 1 juta dengan 1 miliar itu bagi hasilnya sama. Gitu, tapi ada hitung-hitungannya. Nanti yang 300 juta itu yang nanti dibagikan selama sebanyak 1.000 orang. Baginya kapan? Yang baginya itu per bulan. Oke. Di koperasi ya, yang dibagi tahunan itu adalah habis RAT itu apa namanya? Habis RAT itu apa namanya? Kok lupa saya. Sisa hasil usaha. Ya, sisa hasil usaha. Ya. Di koperasi setiap tahun berkewajiban mengadakan RAT, rapat anggota tahunan. Nah, RAT ini dapat untung nih ceritanya. Nah, nanti dapat untung itu dibagi ke pengurus, ke pengawas, ke anggota gitu loh. Nah, itu yang tahunan. Tapi perlu diingat, koperasi juga ada simpan pinjam bulanan. Simpan pinjam bulanan itu juga kalau seandainya menggunakan akad syariah, baik itu konven maupun syariah, dia dapat bagi hasil bulanannya juga. Itu Mbak Nisa Awaliyah. Jadi ada bulanan, ada tahunan. Nah, yang wadiah tadi tuh, yang wadiah, yang nitip doang, enaknya apa sih wadiah? Enaknya ya kita nggak ada adminnya, enaknya. Tapi kita juga nggak dapat, tadi keputusan di pertanyaan antara bagi hasil dan bunga sebenarnya cuma beda istilah. Oke, nanti kita bahas. Apa ya? Tadi sampai mana? Astagfirullah. Wadiah, Pak. Wadiah. Nah, wadiah itu dia nggak dapat bagi hasil, tapi dapatnya bonus. Bonus dari mana? Nah, si bank tadi kan ceritanya dapat nih 1 miliar 70-30, dapatlah 700 juta. Nah, 700 juta ya dicipratin tuh ke yang nyimpennya di bank. Gitu. Yang wadiah tadi. Berapa prosentasenya? Nah, prosentasenya nggak ada ketentuan, seenaknya si banknya aja. Gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bagi hasil dan bunga sebenarnya cuma beda istilah ya. Benar, beda istilah. Tetapi di Islam itu walaupun beda istilah, itu tadi ada kekuatan, ada sakralnya. Gitu. Ada ya itu tadi kayak contoh akad tadi lah gitu, akad nikah. Cuman kata-kata doang saya nikahkan sah, halal. Coba nggak ada kata-kata itu. Artinya apa? Bagi seorang muslim ya, sebuah kata-kata itu adalah sebuah sakral. Akad itu sakral. Gitu. Baik itu hukum jual beli, murabahah, ijarah, atau misalnya salam, istisna gitu. Akadnya gitu loh. Akadnya yang mahal tuh akadnya. Kalau beda istilah benar gitu, dalam Islam dalam syariah namanya bagi hasil, bunga ya sama aja. Kurang lebih perhitungannya sama. Nah, yang mahal itu adalah akadnya. Enggak sekedar akad nikah gitu loh. Oke? Ada pertanyaan lain? Pak, saya mau nanya. Monggo. Kenapa duit di bank nggak diambil tuyul ya, Pak? Satu, kata Mbah, di bank itu nomor serinya urut, Mbak. Tuyul nggak suka yang rapi-rapi. Serius. Oh, gitu. Iya. Betul. Bukannya ada penjaganya juga ya, Pak? Makannya nggak hilang. Iya, nggak juga. Diambil maling. Nggak ada, Firda. Pernah baca masalahnya. Kalau Ada yang ngambil CS-nya waktu itu. Kalau ada penjaga atau tidak ada penjaga saya nggak tahu. Saya nggak ngerti gitu-gituan. Tapi konon. Kenapa duit di bank itu tidak hilang? Karena nyimpennya rapi. Nomor serinya urut. Gitu. Ya udah kalau begitu cari aja yang habis dari nasabah, gitu kan, habis dari nasabah kan nggak rapi tuh, nggak urut nomornya. Itu aja yang dicolong gitu misal.
Nah, kalau itu saya nggak tahu. Itu Mbak. Nanti kita... Ini belum punya aplikasi Peduli Lindungi buat masuk bank, Pak. Betul, Mas. Betul. Betul juga ya, kenapa ya Bang itu nggak dituyulin. Tapi sih katanya gitu, katanya. Ntar saya tanya Mbah dulu deh. Bukan kayak gitu. Kayak apa? Tuh katanya kalau di bank kan uang siapa aja nggak tahu. Katanya kalau mau nuyul harus tahu itu uang punya siapa. Oh. Kamu Baru tahu, pernah ya? Pakarnya. Kamu pernah ya? Kayaknya pernah tuh peliharaannya tuh. Peliharaan Tri tuyulnya. Punya tuyul. Iya ya, tapi benar juga sih gitu. Biasanya kan kalau kita nuyul, kalau orang nuyul itu kan bawa nih, misalnya bawa kamu ke rumah Pak Haji Anu, kamu ke rumah Mister Anu gitu ya. Oh iya ya, benar. Nah iya kayak gitu Pak, harus ada namanya. Kan kalau di bank kebanyakan dia nggak tahu Iya. namanya itu punya siapa. Masuk akal. Oke, Pernah setuju. nyoba nuyul ke bank nggak? Masuk akal. Ada lagi pertanyaan selain tuyul tadi? Pak. Yes. Mau nanya dong, Pak. Iya. Pak, kalau di KPR Syariah kenapa ada suku bunganya ya, Pak? Sebenarnya bukan suku bunga, itu hanya apa ya? Sebenarnya nggak ada suku bunga, itu hanya perbandingan aja sih, gitu. Perbandingan aja. Suku bunganya nggak ada. Nah, maksudnya perbandingan itu gini, misalnya harga rumah 1 miliar, ya kan? Satu rumah 1 miliar. Terus dicicil selama 15 tahun. Nah, 1 miliar itu sebulannya itu misalnya ada tambahan bagi hasilnya misalnya 1 juta misal. Nah, 1 juta dikalikan 15 tahun berapa? Nah, dikalikan 15 tahun berapa? Nah, itu yang diakumulasi itu menjadi seolah-olah perhitungan bunga, prosentasenya. Gitu, tapi sebenarnya nggak ada. Gitu, Mbak. Oke, Pak, makasih. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Kan kalau di bank syariah itu katanya bunganya rendah ya, Pak. Oke. Tapi kenapa banyak ditemukan beberapa kasus justru di bank syariah itu bunganya lebih tinggi daripada di bank konvensional gitu loh, Pak. Iya, bener Mbak. Bunga Bang, bukan rate, kita nyebut rate ya. Rate bagi hasil bank syariah itu memang lebih tinggi dibandingkan konvensional. Kok bisa gitu? Gitu loh. Kalau kita KPR nih selama 15 tahun. Dari tahun pertama sampai tahun ke-15 itu fix Mbak. Gitu. Kita tahu nih tahun 15 tahun yang akan datang bayarnya sama. Dan perlu diingat di net present value 1 juta hari ini 15 tahun yang akan datang kita nggak tahu 1 jutanya segede apa. Kan gitu. Sehingga kita menganggap posisi hari ini bahwa bunga dari tahun ke-1 sampai ke tahun 15 ketika diakumulasi itu lebih besar dibandingkan konvensional. Kalau konvensional, hari ini benar, paling rate-nya 7%, 8%, 9%. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita nggak tahu. Biasanya kalau konvensional itu fix-nya itu 2-3 tahun. Nanti 2-3 tahun ke depannya itu fluktuatif. Dan kita nggak tahu ke depannya itu bunganya itu berapa persen. Kalau dihitung-hitung, kalau pengalaman saya ya, kalau dihitung-hitung kurang lebih sama antara syariah sama konvensional. Kalau syariah itu memperhitungkan sampai 15 tahun yang akan datang. Kalau konvensional enggak. Biasanya fix-nya itu hanya 2-3 tahun saja. Selebihnya itu enggak fix, fluktuatif. Itu Mbak. Iya Pak. Asik Pak. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Bapak. Ya. Jadi lebih untungan nabung di syariah apa konvensional, Pak? Kalau mau cari untung jangan nabung, baik di konvensional maupun di syariah. Kalau mau untung. Iyalah, kan nabung itu taruh duit udah selesai. Yang ingat, yang taruh di duit itu namanya dana darurat. Ya,
Kalau dana darurat itu taruh berupa uang cash. Boleh di bawah bantal, tapi nggak aman nih. Boleh di buku di bank, terserah mau konvensional maupun syariah silahkan. Gitu. Berapa sih jumlahnya dana darurat? Kalau single 3, kalau masa pandemi itu 6 bulan. Misalnya kamu nih single kan? Misalnya single. Kebutuhan sebulan itu misalnya 3 juta. Misalnya 3 juta. Maka kamu harus menyimpan dana darurat kamu 3 juta dikalikan 6. 18. 18 juta itu harus kamu simpan cash-nya. Boleh berupa uang, dana darurat itu boleh berupa uang, boleh berupa emas, ya. Boleh menggunakan reksadana pasar uang. Gitu. Apa sih kenapa harus menggunakan 3 instrumen ini? Tujuannya ketika misalnya kita mendadak sakit atau misalnya mendadak membutuhkan uang itu langsung bisa cair. Itu namanya dana darurat. Pak, saya mau untung. Nah, kalau mau untung jangan ditabung. Terus diapain? Diinvestasikan. Kemana? Deposito ya, Pak? Deposito masih kecil, Mbak. Investasi saham, Pak. Misalnya investasi saham. Tapi hati-hati, investasi main saham itu ada dua jenis. Investasi dan trading. Kalau trading, beli pagi, jual sore, misal. Kalau investasi saham, itu harus jangka panjang, Mbak. Kalau jangka pendek kita rugi total. Rugi. Kalau jangka pendek. Berapa? Bisa 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 15 tahun, itu baru itu untung. Kalau investasi jangka panjang. Itu. Makanya harus pandai boleh menggunakan reksadana. Reksadana itu ada 3 jenis. Pasar uang, pendapatan tetap, saham. Gitu. Ada di materi manajemen keuangan. Itu kalau boleh Mas? Boleh. Kalau Mas juga sebenarnya jangka panjang. Gitu. Apalagi nih hati-hati nih tapering nanti yang bulan November. Ketika teman-teman punya duit, ya usahakan dalam bentuk emas. Gitu. Emas tuh nggak mesti perhiasan loh ya. Kalau saran saya itu jangan perhiasan. Itu emas yang lantakan saja gitu. Pak, ya kalau teman-teman punya kayak misalnya Tokopedia deh. Tokopedia itu kan ada kan yang emas beli 0, sekian gitu loh. Boleh, nggak apa-apa. Dijualnya gampang kok. Tapi kalau bisa, karena ini ada kaitannya dengan syariah tadi, kalau bisa jangan. Emas beli secara online. Belinya di mana? Di Bank Syariah Indonesia aja, di BSI. Gitu. Mulai dari 0,1 gram. Kalau 1 gramnya 800.000, maka 0,01-nya adalah kita modal 80.000. Ada duit 80.000, beliin emas. Ada duit 90.000, beliin emas. Gitu. Nggak berasa deh, tahu-tahu udah jebret aja sekian kilo aja gitu. Pas hajatan, jual deh. Boleh, gadein boleh. Gitu lah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kok jadi ngomongin investasi, ngomongin pajak juga. Ada pertanyaan, Mas Diding, Mas Agus? Kan biar bisa invest. Yes, gitu Mbak. Jadi kalau mau untung, jangan nabung. Tapi sebelum investasi harus punya dana darurat dulu. Berapa? Yaitu tadi. Single itu 6, punya istri itu jadi 9 kali lipat, punya anak 1 tambah 3, punya anak 1 lagi tambah 3, punya anak 1 tambah 3 lagi. Apakah harus sekaligus brek? Nggak perlu. Pelan aja. Jangan lupa siapkan dana darurat itu untuk dana kesehatan. Gitu. Jadi intinya teman-teman siapkan uang jangka pendek. Jangka pendek itu dana darurat tadi. Sewaktu-waktu bisa digunakan. Jangka menengah itu misalnya buat kesehatan, takut sakit atau apa. Jangka panjang untuk misalnya pendidikan, anak kita nanti lahiran, atau anak kita sekolah, atau misalnya dana pensiun. Banyak kok instrumen sekarang, enak banget. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mas Diding? Halo? Mas Agus? Sepertinya mereka sedang lelah, terus tidur. Ya, halo Pak. Cukup Pak, nggak ada pertanyaan.
Mas, saya pengen lihat wajah kamu, Mas. Dari kemarin belum pernah lihat. Kenapa nggak ditampilin? Ya, Bapak. Oh, baru bangun nih kayaknya. Pak, saya lagi di masjid, Pak. Bapak, Pak. Ya lagi itu kan enak. Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Mas Agus, Mas Dinding, Mas Dinding ya, apa sih? Nggak ada, Pak. Pak. Yang lain ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Kalau tidak ada, saya minta senyumnya. Kita screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. Bentar, halaman kedua dulu. 1. Ayo, senyum lebarnya. Oh, ada Mas Dadan juga ya. Berarti cowoknya 3 ya? Hadir, Pak. Cowoknya 3 ya, Mas? 3, Pak. Mungkin, 4 Pak. sama Mikael. Mikael mana? 5 sama Dio. Dio. 5 berarti. 2 orang lagi mana nih? Lagi kejar target kayaknya, Pak. Oh ya, mungkin mau segera menikah. Oke. Amin. 1, 2, 3. Mantap. Oke, kalau tidak ada, kita sampai sini dulu ya. Habis ini materi saya langsung upload. Jadi saya mohon supaya nggak lupa, sebelum teman-teman tidur, teman-teman upload dulu ya di SSO. Ya, biar tidurnya nyenyak. Oke, baik. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Juga Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Yuk, sama-sama. Yang tunda bisa klik segera. Coba cek